Tisat Afriandi. Yes. Mas Tisat gimana kabarnya Mas? Oke, alhamdulillah baik Mbak. Baik. Jadi baik, Mas Tisat ini kan sekarang menjabat sebagai Ketua Surabaya Children Crisis Center, ya, betul ya? Benar. Oke, jadi Surabaya Children Crisis Center ini berarti kan pemerhati masalah anak. Oke, khususnya ya perlindungan anak secara hukum. Betul. Oke, jadi gini Mas, hari ini saya mau tanya nih. Kan akhir-akhir ini tuh kita kan lagi banyak menemui kasus-kasus tentang kekerasan anak. Ya. Khususnya ya nggak jauh-jauh lah, mungkin bulan ini juga ada kan Mas ya. Dan kekerasan anak ini kan dilakukan tidak dengan orang yang jauh, bahkan orang tuanya atau keluarganya. Nah, itu gimana Mas? Menurut pandangan Mas Tisat? Oke. Mungkin tak jelaskan dulu ya. SCCC ini kurang lebih kami sudah concern 20 tahun terkait dengan perlindungan anak. Jadi kalau dalam undang-undang itu dikenal juga ada 3 kategori. Anak berhadapan dengan hukum, baik anak saksi, anak korban, dan juga anak pelaku kalau di dalam undang-undang diatur seperti itu. Nah, fenomena kekerasan terhadap anak ini sudah lama terjadi ya. Dan justru yang ironis adalah dilakukan oleh orang-orang terdekat. Betul Nah, orang-orang terdekat seperti orang tua, terus kemudian kerabat, keluarga, tetangga, sepupu, dan bahkan gitu ya, Mas? dan bahkan tenaga pendidik. Yang miris kan itu, yang harusnya menjadi toladan contoh malah melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kurangnya pemahaman yang pertama dari orang tua. Nah, jadi dari keluarga sendiri banyak sekali orang-orang tua ini yang belum memahami konteks bagaimana mendidik anak dengan benar, bagaimana memberikan perhatian dengan benar. Kadang-kadang orang tua hanya berpikir mencukupi kebutuhan materi, tapi perhatian kasih sayang nggak dilakukan. Ya, itu yang dari segi keluarga seperti itu. Terus kemudian dari segi pendidik juga anak ini kan fenomenanya kan kadang-kadang tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang dewasa. Dia punya karakteristik yang khusus, dia betul. punya kadang-kadang ya wis bandel ya, memang kayak gitu anak gitu loh. Nah, masanya seperti itu betul. Ya. Makanya banyak tenaga pendidik atau orang-orang ini belum memahami atau belum berperspektif anak. Akhirnya kekerasan terhadap anak itu sering kerap terjadi. Itu sih salah satu. Jadi kurangnya pemahaman, khususnya misalkan pelakunya adalah orang tua, itu adalah pemahaman bahwa orang tua itu tidak hanya materi tapi juga kasih sayang, mungkin perlindungan, mungkin sentuhan, itu kan bisa berpengaruh juga, khususnya ya psikologisnya anak. Betul. Itu juga berpengaruh dengan tumbuh kembangnya dia juga kan, karena masanya anak juga ada bandelnya katanya. Ada bandelnya, pasti bandel lah. Ya semua mungkin dulu Mbak Sekar juga ngalamin ya, ketika jadi anak itu memang ada aja, karena anak itu saya punya baik kok Mas. Kata saya punya keinginan tahunan tinggi. Jadi kalau dia nggak mencoba, terus kemudian biasanya dulu kalau zaman saya kan udah dibilangin masih ngeyel ya kan, baru jatuh baru kerasa baru tahu dia efeknya. Nah, memang kayak gitu loh. Karena tahapannya kalau orang dewasa kan karena sudah dari segi umur, pengalaman juga berbeda. Dia sudah mengalami terlebih dahulu, tapi kalau anak-anak ini kan dia baru menjajaki kehidupan awal. Nah, akhirnya itu yang jadi anak dianggap bandel dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak seperti itu sih. Oke, kita menyamakan persepsi nih Mas. Anak itu umurnya berapa sih? Kalau dari Undang-Undang Perlindungan Anak ada diatur bahwa anak itu yang berada di dalam kandungan sebelum dia usia 18 tahun. 18 tahun ya. Oke. Jadi artinya perlindungan terhadap anak ini bahkan sudah diberikan oleh undang-undang atau hukum atau pemerintah sejak dia dalam kandungan. Oke. Ya, jadi di dalam kandungan itu sudah dilindungi. Anak yang dalam kandungan itu sudah dilindungi. Makanya hak-hak anak di dalam kandungan, terus dia harus mendapatkan perawatan dan lain sebagainya. Dia harus tumbuh kembang dengan sehat, itu juga diatur di situ. Okay. Jadi hak-hak mulai dia mengandung, itu juga harus diperhatikan. Oke, jadi memang undang-undang pun, karena Indonesia adalah negara hukum ya Mas ya, jadi kan secara undang-undang pun dalam kandungan sudah punya perlindungan. Berarti anak tersebut kan punya hak ya. Oke, nah kalau perlindungan anak itu sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atau
yang harus mewujudkan perlindungan anak tuh siapa aja? Kalau ditanya siapa saja ya semua, termasuk saya, termasuk Mbak Sekar, termasuk semua aspek, mulai dari keluarga, tempat lingkungan terdekatnya dia, terus kemudian masyarakat, terus kemudian di dunia pendidikan, dia sekolah, dan yang paling tinggi adalah struktur di negara atau pemerintah. Itu harus memberikan perlindungan secara utuh, baik hak-haknya dan juga kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh negara selaku pemegang kebijakan tertinggi ya, itu diatur, makanya negara mengaturnya dalam bentuk aturan atau perundang-undangan. Oke, berarti kan saya, Mas Tisat, terus semua masyarakat ya itu punya tanggung jawab terhadap anak ya. Betul. Anak kan sudah khusus kan ya. itu. Misalkan kan ada nih Mas, kemarin tuh kasus kalau nggak salah saya ingat itu ada sebenarnya anak ini tuh sudah terindikasi oleh gurunya itu mendapatkan perlakuan atau kekerasan dari keluarganya, dari rumahnya. Jadi anak ini tuh sudah sekolah dengan lebam-lebam atau bekas luka gitu. Tapi gurunya ya sebenarnya sudah tahu tapi tidak melakukan hal apapun. Itu bagaimana, Mas? Nah, jadi gini, banyak hal ya, sebagai praktisi dan juga sering berhubungan dengan hal-hal seperti itu, banyak faktor. Yang pertama juga tadi yang sempat saya singgung di awal, bahwa pemahaman terhadap perlindungan anak ini baik di orang tua maupun masyarakat dan lingkungan sekitar ini masih kurang, dirasa kurang. Nah, anak ini memiliki kerentanan yang sangat tinggi, ya kan? Dia mengalami kekerasan belum tentu dia mau cerita, ya kan? Dia cerita juga kadang nggak didengerin sama orang dewasa. Terus kemudian bagaimana apalagi kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga ya, misalkan dilakukan oleh orang tua, atau mereka merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Ketika anak bandel ya harus dimarahin, ditegur, dan bahkan ada dilakukan kekerasan. Nah, kadang-kadang orang di luar itu ngerasa tidak mau ikut campur urusan di dalam intern rumah tangga orang gitu kan. Nah, itu yang jadi problem sih selama ini, bahwa kenapa tindakan-tindakan atau perilaku kekerasan terhadap anak khususnya di dalam rumah tangga sendiri itu jadi sangat sangat kurang respect dan lain sebagainya, karena masyarakat satu dengan yang lain cuek-cuek aja, nggak urusanku kok, biarin lah itu anak-anakmu, ya kan, mau jungkir balik kan, mau kecemplung ya biarin gitu loh. Nah, itu kan miris ya. Jadi coba seandainya itu terjadi dengan kita atau dengan orang lain, yang mana orang lain kurang ada kepekaan kepada anak ketika anak-anak ini mendapatkan perilaku kekerasan, khususnya baik fisik maupun psikis kan gitu. Nah, kalau secara hukumnya sebenarnya seperti apa? Karena kan tadi kan dijelaskan kalau kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan anak. Nah, kan fenomena ini kan sering terjadi kan, Mas. Kita takut untuk melapor karena itu bukan keluarga kita. Padahal kita tahu itu terjadi. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau dari segi hukumnya? Kalau segi hukum, barang siapa yang melihat kejadian atau mengetahui ya wajib untuk menyampaikan, dan bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun orangnya, saya lupa pasal 80 kalau nggak salah, 80 ke atas itu mengatur bahwa siapapun, barang siapa yang membiarkan, kemudian dia menelantarkan dan membantu terjadinya kekerasan terhadap anak juga akan dipidana. Artinya misalkan saya mengetahui ada perilaku kekerasan dan saya diam aja, kan aku juga ikut membantu ya kan. Bahwa kekerasan turut serta sehingga kekerasan itu terjadi terhadap anak. Padahal intinya kalau saya sering sampaikan bahwa siapapun, anggaplah anak itu adalah anak kita. Ketika anak itu mendapat kekerasan, ya kalau itu anak kita juga harus bertindak gitu kan. Minimal kita menolong dia, atau kalau memang ada kesempatan atau ada akses untuk melakukan proses hukum ya monggo gitu kan. Nanti silahkan diproses secara hukum kalau memang itu ada. Berarti sebenarnya tidak masalah walaupun kita orang lain, bukan keluarganya, kita melaporkan hal tersebut, itu kita melakukan kewajiban malahan kan sebagai warga negara. Betul. Kan. Terus kalau misalkan terjadi di dalam dunia pendidikan nih, Mas, kan sekarang kan banyak nih, mungkin zaman dulu misalkan kita dipukul guru karena mungkin kukunya panjang gitu ya, atau mungkin karena roknya kependekan, kayak gitu-gitu kan
Kalau zaman dulu dianggap itu memang suatu bagian dari pendidikan itu sendiri. Kalau sekarang kan ada media sosial, mudahnya anak-anak itu memflorkan sesuatu di media sosial itu kan menjadi termasuk dengan kekerasan. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas kalau apakah memang diperbolehkan dalam suatu pendidikan anak khususnya itu melakukan hal-hal yang sekarang konteksnya dimasukkan ke kekerasan? Oke. Menyoroti banyak sih, itu menjadi fenomena dan menjadi pro kontra di masyarakat. Ini anak kalau nggak dikasih sesuatu treatment yang agak keras ya kan, anak ini nggak bisa patuh atau nggak bisa ngikutin arahan dari guru dan lain sebagainya. Nah, treatment ini kan sebenarnya kan yang pertama, kekerasan itu tidak diperkenankan atau itu dilarang, apapun bentuknya, baik kekerasan secara fisik, psikis dan lain sebagainya, verbal dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan. Nah, pentingnya di sini adalah bagaimana para tenaga pendidik atau guru ini memberikan pemahaman. Anak sekarang dengan karakter anak sekarang dengan anak yang dulu itu berbeda. Anak yang sekarang itu dia lebih kritis. Ya kan, eranya kan kalau dulu ada orang-orang bilang generasi Z dan lain sebagainya, Y, Z, milenial dan lain sebagainya, mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tenaga pendidik atau para pengajar ini masih menerapkan bagaimana pola-pola terdahulu yang diadaptasi untuk menyelesaikan yang sekarang. Anak sekarang itu semakin dikerasi dia semakin memberontak, itu nggak akan selesai gitu kan. Kalau dulu orang tua saya juga melakukan istilahnya ngajari atau mendidik anaknya dengan sedikit bicara banyak bertindak. Betul. Nah, kalau sekarang mereka akan lebih banyak berargumen. Ya kan? Anak saya aja yang masih umur 4 tahun setengah, dia akan tanya terus, kenapa kok gini, kenapa nggak boleh. Kalau kita keras, ya dia akan denial, justru akan membekas dan menjadi dampak psikis yang kurang baik untuk mental dan pertumbuhan kedepannya. Memang karakternya berbeda, makanya harusnya tenaga pendidik saat ini harus bisa menyesuaikan bagaimana karakter anak-anak sekarang. Jadi penanganannya juga harus disesuaikan, cara-cara dan lain sebagainya, kita harus masuk dalam dunia mereka juga. Oke, jadi memang karena generasi yang sekarang itu berbeda dengan generasi yang dulu, caranya yang kita harus mungkin lebih friendly, jadi temen yang ngobrol. Bener. Gitu ya. Tapi ya memang penerapannya nggak semudah itu kan. Apalagi kalau kita jadi orang tua kan pasti beda banget kan. Karena orang tua itu nggak ada pendidikannya ya, jadi nggak seumur hidup ya. Jadi seumur hidup ya. Makanya kalau menurut saya ini ya, mungkin orang bisa punya pemikiran lain. Kalau menurut saya teori parenting itu berbeda-beda, tidak bisa diterapkan teori parenting A untuk anak B, karena beda. Karakter anak itu punya karakter khusus yang berbeda. Mungkin ada satu sisi yang sama, tapi yang lebih tahu adalah orang tuanya bagaimana menghadapi anak. Tapi yang paling penting menurut saya, parenting yang baik adalah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak. Intinya ketika anak ini ngerasa dia dicintai, disayangi oleh orang tua, apapun yang disampaikan oleh orang tua pasti akan didengar. Ya. Jadi betul. Jadi caranya itu ya itu karena orang tua tidak ada sekolahnya, jadi memang penerapannya pasti berbeda-beda. Betul. Anak kembar aja beda kan pasti karakternya. Gini Mas, kita sudah tahu nih ternyata kan fenomena di dunia yang sekarang itu seperti ini. Terus bagaimana Mas penyelesaiannya? Penyelesaian terkait dengan ini ya. Jadi yang pertama orang tua atau orang dewasa juga harus kita gencar ya untuk menyampaikan bahwa perspektif terhadap anak, terus bagaimana banyak metode-metode yang diberikan oleh teman-teman ketika kita melakukan kegiatan ini, memberikan teori-teori parenting atau bagaimana kita membuka ruang di situ untuk memberikan pemahaman kepada orang dewasa. Terus kemudian karena kalau ngomong anak ini kan panjang ya, jadi kita tidak bisa menyelesaikan di satu rumah aja. Orang tua ini sudah benar nih didiknya, ya kan.
ketika anak ini keluar ke lingkungan, ke masyarakat, bertemu dengan teman-temannya atau dia ngumpul dengan teman-temannya, ini juga akan berpengaruh. Artinya kalau dalam satu lingkungan misalkan ada 10 rumah ya, semuanya juga harus bisa punya perspektif yang sama, punya pemikiran yang sama. Jadi itulah pentingnya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita harus menganggap bahwa anak orang lain adalah anak kita. Ya, jadi kan? rasa kepemilikannya tuh ya. Iya. Oke Mas Tisat, tadi kan kita sudah bahas tentang penyelesaiannya, tapi kan memang bagaimana metode penyelesaiannya, seperti apa ya, konsultasi atau koordinasi dengan orang tua atau keluarganya. Nah, gimana kalau secara hukumnya Mas, misalkan nih kan kita berurusan dengan anak kan, sudah khusus, harusnya kan perlakuannya juga khusus nih. Betul. Sistem peradilannya di Indonesia seperti apa sih? Nah, kalau di Indonesia dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu hukum acaranya pun khusus, Mbak. Jadi tidak bisa diperlakukan bagaimana hukum acara selayaknya orang dewasa. Ya, terus kemudian di situ juga ada mengenal beberapa sistem, ada namanya diversi, ya kan. Jadi dalam sistem peradilan pidana anak itu poinnya adalah bukan pidananya atau bukan pemenjaraan atau memberikan penjara kepada anak, tapi ada beberapa bentuk tanggung jawab. Terus kemudian anak ini juga bisa mengetahui kesalahannya, dia harus ngerti dan lain sebagainya. Nah, di situ diatur mekanismenya. Terus kemudian dalam memeriksa anak juga khusus, tidak boleh anak ini diperiksa seperti layaknya orang dewasa. Terus kemudian para penyidik, terus kemudian itu juga harus punya perspektif anak atau dia memiliki kepedulian terhadap anak, jadi itu yang dikedepankan, keramahan ketika meriksa. Nggak boleh kalau kayak orang dewasa misalkan dibentak-bentak, ya nggak boleh. Terus kemudian dia diperiksa ketika anak ini capek juga ya harus ini di break istirahat, kemudian ditempatkan di ruangan yang khusus. Di undang-undang diatur sedemikian rupa loh, karena ya tadi anak-anak ini sangat spesial dan khusus, negara sangat melindungi itu. Oke, jadi memang perlakuannya pun walaupun di ranah pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan itu khusus banget. Iya, betul. Oke, jadi nggak sembarangan nih, karena kan sudah ada undang-undangnya. Nah, tadi disebutin nih sama Mas, ada diversi itu seperti apa sih Mas? Nah, diversi ini kalau orang awam bilang itu penyelesaian secara kekeluargaan. Oke. Jadi cara gampangnya saya sampaikan bahwa diversi ini diatur juga dalam SPPA. Apa saja yang bisa dilakukan diversi atau enggak, karena tadi rohnya untuk SPPA ini bagaimana pemulihan keadaan anak, baik anak pelaku maupun korban. Anak pelaku ini juga sebenarnya kalau kita berpraktek anak adalah anak pelaku ini adalah anak korban dari lingkungan, korban dari keluarga dan lain sebagainya. Ya makanya harus di mediasi atau dipertemukan secara diversi. Nah, di dalam SPPA-nya juga diatur bahwa itu bukan mana saja yang bisa dilakukan diversi jika itu bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Terus kemudian yang mana ancaman hukumnya tidak lebih dari 7 tahun itu bisa dilakukan proses diversi. Terus kemudian ada itu bisa tercapai juga misalkan korban, saya ini ngambil HP-nya Mbak, ini saya usia masih 16, Mbaknya usia mungkin 15, sama-sama anak atau dia lebih dewasa. Dilakukan proses mediasi di diversi baik mulai tingkat penyidikan, kemudian penuntutan dari jaksa juga bisa melakukan proses diversi sampai dengan nanti di pengadilan juga diupayakan proses diversi. Wajib dilakukan upaya diversi. Ketika mbaknya sudah ya sudah, yang penting ada pengembalian kerugian dan lain sebagainya, diselesaikan secara diversi, ada penetapan diversi nantinya. Jadi nggak melulu dihukum penjara pengadilan. Nah, jadi itu beda. Mungkin upaya terakhir ya. Iya. Kalau tidak memenuhi kriteria tindak pidana yang bisa didiversikan. Iya. Tapi wajib untuk dilakukan upaya. Iya, diversi. Nah, melakukan diversi ini apakah di lingkungan pengadilan atau seperti mungkin di ruangan
gini atau di rumahnya atau bagaimana Mas? Biasanya seperti apa? Biasanya dari 3 tingkatan ya, mulai dari penyidikan, artinya di kepolisian bisa dilakukan upaya diversi, terus kemudian di level penuntutan biasanya sudah tahap 2, kadang dari kejaksaan mempertemukan kembali dengan korban, dilakukan upaya diversi, misalnya tidak tercapai lagi, hakim juga wajib mengupayakan ketika di persidangan di awal tetap diupayakan lagi apakah bisa dilakukan proses diversi atau tidak. Nah, dalam proses diversinya apakah ada penahanan kalau misalkan dia pelaku kan pasti ada status tersangka. Okay. Nah, SPPA itu juga mengatur khusus mengenai usia, Mbak. Nah, kalau tadi anak kan di usia dalam kandungan sampai 18. Ya, sebelum betul. dia 18 tahun, di SPPA juga ada. Nah, dia sebelum usia 12 tahun itu tidak bisa dilakukan tindakan maupun penahanan. Artinya yang bisa dilakukan adalah dikembalikan ke orang tua, terus kemudian diberikan pelatihan di LPKS dan lain sebagainya kalau dia usianya belum mencapai 12 tahun. Kemudian diatur selanjutnya sebelum anak ini usia 14 tahun tidak bisa dilakukan proses penahanan. Hukumannya juga berupa tindakan. Terus kemudian setelah dia 14 tahun sampai dengan kurang dari 18 baru bisa dilakukan penahanan. Jadi misalkan ada anak melakukan tindak pidana usianya baru 13 tahun, ya nggak bisa ditahan. Undang-undang mengatur itu dan harus dikembalikan oleh tidak bisa ditahan, diberikan hukuman berupa tindakan. Tindakan seperti apa, Mas? Tindakan itu bisa jadi diberikan pelatihan kerja, terus kemudian diberi tanggung jawab yang lain, kembalikan ke orang tua, tidak bisa ditahan atau selayaknya orang dewasa di penjara, di sel, di kerangkeng, nggak boleh. Oke, jadi ada tahapannya. Iya. Sesuai dengan usianya. Jadi memang kalau 12 tahun biasanya anak SD ya. Iya. Kan, kami juga pernah kok nangani anak sebelum usia 12 tahun yang nggak bisa ditahan, nggak bisa dihadapkan di. Itu melakukan tindak pidana apa, Mas? Dulu waktu itu ada kayak kalau seingat saya itu pencurian, Mbak. Jadi anak ini bareng-bareng dengan temennya, gerombolan gitu kan, ngambil barang kalau nggak salah ada yang usia masih 11, ada yang 13, ada yang 15, 16 karena karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh anak kebanyakan hampir semua yang saya tangani itu dia tidak melakukan itu sendiri. Bersama teman-temannya. Bersama teman-teman atau ada andil atau pengaruh dari orang dewasa. Ya. Oke, ya karena anak ini kan masih labil kan. Betul. Ya, pastinya dia ada dorongan dari yang lain untuk melakukan hal tersebut. Oke, Mas Tisat, kita sudah banyak nih kan ngobrol. Sebenarnya kalau ngomong anak itu kan kita luas banget dan ini juga penting banget kan, karena kita juga punya tanggung jawab itu. Mas Tisat sebagai salah satu pemerhati anak nih di Surabaya, punya pesan nggak sih buat teman-teman yang sekarang mungkin nonton gitu ya. Jadi kan ternyata kita harus sadar nih kita punya tanggung jawab loh terhadap anak walaupun itu bukan anak kita sendiri. Betul. Mungkin dari universitas juga saya kepengennya sih memberikan satu mata kuliah khusus ya. Dimasukkan dalam mata kuliah khusus mengenai sistem peradilan pidana anak dan juga perlindungan, karena baru sedikit sekali kampus atau universitas khususnya fakultas hukum ya mengajarkan itu. Secara umum KUHP dan lain sebagainya, tapi karena anak ini nantinya teman-teman dari fakultas hukum ini juga terjun di lapangan, dia akan juga menemukan fenomena-fenomena ketika bagaimana terjadi pidana anak ini harus bagaimana. Nah, itu harapan saya juga di universitas juga lebih memberikan ruang tersendiri atau memberikan mata kuliah khusus tentang sistem peradilan pidana anak dan juga undang-undang perlindungan anak ini untuk dimasukkan di situ. Yang kedua, saya berpikir bahwa anak-anak ini boleh jadi anak-anak di Indonesia itu jumlahnya hanya 30% menurut data, ya kan? Tapi mereka adalah 100% masa depan Indonesia. Betul sekali. Nah, harusnya pemerintah juga memberikan perhatian, juga menginvestasikan terhadap anak ini. Jadi tidak hanya ngomong infrastruktur, tapi yang paling penting adalah bagaimana investasi atau memberikan perlindungan yang penuh dan utuh
terhadap anak, karena nantinya siapa lagi yang akan meneruskan generasi-generasi berikutnya kalau bukan anak kalau kan. bukan anak. Kalau misalkan dia tumbuh berkembang dengan tidak baik, ya dia hasilnya juga tidak baik nanti. Betul. Untuk kita sendiri kan. Betul. Oke gitu. Wah, menarik sekali ya Mas Iat. Jadi oke, saya terima kasih nih Mas Iat sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan kita di sini di bincang serunya Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Mas ya tentang anak, karena kan luas banget nih anak. Menarik sekali anak. Ini baru sekelumit cerita. Iya betul. Nanti, baru kecil sekali ya ini. Karena kan pasti kalau Mas Iat kan praktisi kan pasti banyak sekali fenomena-fenomena yang ditemui kan di sini. Oke. Terima kasih Mas Iat sudah mau ngobrol sama kita semua.